Shalom, selamat datang di channel Ungkap Alkitab. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persepuluhan. Persepuluhan adalah suatu tema mengenai persembahan yang sering dibicarakan oleh gereja-gereja di zaman sekarang ini. Persepuluhan menjadi satu tema yang kontroversial, karena ada banyak gereja yang menerapkan persepuluhan dan mengajarkan bahwa persepuluhan harus dilakukan supaya diberkati, mendapat kelimpahan, lancar segala usaha atau pekerjaannya. Kalau tidak memberi persepuluhan, maka akan kena kutuk. Biasanya gereja-gereja tersebut menggunakan ayat seperti Maleakhi, pasal 3 ayat 10, atau menggunakan hukum tabur tuai sebagai landasan keyakinannya. Banyak juga gereja yang tidak setuju dengan pandangan tersebut, karena pandangan itu dianggap tidak alkitabiah, dan kesannya hanya menakut-nakuti jemaatnya saja supaya mau memberikan persepuluhan. Akhirnya, banyak orang yang beranggapan bahwa persepuluhan hanya memperkaya pendetanya saja. Sebagai orang Kristen yang melihat permasalahan ini, mungkin kita berpikir, bagaimana sebenarnya ajaran mengenai persepuluhan dalam Alkitab? Supaya tidak bingung, makanya simak aja pembahasannya di video ini sampai selesai ya. Catatan pertama mengenai persepuluhan terdapat dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Abraham yang telah menang perang memberikan persepuluhan Melkisedek, Raja Salem. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 4 dijelaskan bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dari segala rampasan perang yang paling baik. Kegiatan memberi persepuluhan juga dilakukan oleh Yakub, cucu Abraham. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 22, Yakub bernazar kepada Allah, jika Allah menyertainya dia, dan dia dapat kembali ke rumah ayahnya dengan selamat, maka dia akan mendirikan rumah Allah, dan dari segala yang telah Allah berikan kepadanya, akan dipersembahkan sepersepuluhnya kepada Allah. Persepuluhan baru menjadi sebuah aturan di masa Nabi Musa, ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Peraturan pertama mengenai perpuluhan tercatat dalam Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 33. Dalam ayat-ayat tersebut tertulis, Tuhan berfirman bahwa segala persepuluhan dari hasil bumi adalah milik Tuhan, dan itu adalah persembahan yang kudus. Jikalau seseorang ingin menebus atau membayar sebagian dari hasil bumi yang dipersembahkan, harus menambah 1/5. Selain hasil bumi, dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan juga persepuluhan dari ternak. Tuhan berfirman bahwa setiap hewan dalam urutan ke-10 pada waktu dihitung merupakan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Orang Israel tidak perlu memilih-milih atau menukar. Kalaupun hewan ternak itu perlu ditukar, maka hewan yang mau ditukar dan penggantinya haruslah kudus. Selain itu, tidak boleh ada hewan yang ditebus atau diganti dengan uang. Kemudian mengenai pihak yang menerima persepuluhan. Dalam Bilangan pasal 18 ayat 19 sampai 21, Tuhan menetapkan bahwa suku Lewi adalah suku yang berhak menerima persepuluhan. Suku Lewi tidak mendapat milik pusaka di tanah Kanaan, karena mereka ditugaskan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Setiap persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, Tuhan memberikannya kepada orang Lewi sebagai milik pusaka mereka. Setelah mereka mendapat persepuluhan dari bangsa Israel, maka mereka juga harus memberikan 1/10 dari persembahan persepuluhan yang telah mereka terima kepada imam. Lalu Tuhan berfirman kepada orang Israel bahwa mereka harus melakukan persepuluhan ini kalau mereka telah berada di tanah Kanaan dan dibawa ke tempat di mana Tuhan hendak menegakkan namanya. Dalam Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 11,
Tuhan berkata, apabila orang-orang Israel telah menduduki tanah Kanaan dan dapat diam dengan aman dan tentram, maka ke tempat yang Tuhan kehendaki, di mana Tuhan menegakkan namanya di sana, haruslah orang Israel membawa persepuluhannya. Tempat yang Tuhan kehendaki, di mana Tuhan menegakkan namanya. Dalam hidup keagamaan orang Israel adalah kemah suci, atau dalam zaman Raja Salomo adalah bait Allah. Selain kepada suku Lewi, Tuhan berfirman bahwa persepuluhan orang-orang Israel harus mereka makan sendiri beserta keluarganya di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 12 ayat 17-18, Ulangan pasal 14 ayat 23-26, dan Ulangan pasal 26 ayat 12, dijelaskan bahwa orang-orang Israel harus memakan persepuluhan mereka di tempat yang Tuhan pilih untuk menegakkan namanya di sana, yaitu kemah suci atau bait Allah. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 24-26, dijelaskan bila orang-orang Israel tinggal terlalu jauh dari bait Allah, maka orang-orang Israel harus menguangkan persepuluhan mereka, dan ketika mereka sampai di bait Allah atau kota tempat bait Allah ada, maka mereka membelanjakannya untuk membeli hewan ternak atau anggur minuman. Dengan kata lain, uang tersebut dibelanjakan barang-barang yang biasa dipersembahkan sebagai persepuluhan, seperti hewan ternak dan anggur. Kemudian, selain kepada suku Lewi dan dimakan sendiri, Tuhan berfirman bahwa persepuluhan juga diberikan kepada orang-orang miskin. Dalam Ulangan pasal 14 ayat 28-29 dan Ulangan pasal 26 ayat 12, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel bahwa tiap akhir 3 tahun atau tahun kelipatan 3 seperti tahun ke-3, ke-6, ke-9, dan seterusnya haruslah dibawa persepuluhan itu ke kota masing-masing, supaya orang-orang asing, janda-janda, anak yatim, dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota itu dapat makan atau menikmati persepuluhan tersebut. Ada ketentuan-ketentuan lain mengenai persepuluhan. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30-31, Tuhan berfirman bahwa 1/10 dari hasil bumi adalah milik Tuhan. Persepuluhan dari hasil bumi ini adalah hasil bumi dari tanah Kanaan, sesuai dengan firman dalam Ulangan pasal 12 ayat 5-11. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 8, dijelaskan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang kaya akan gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, dan madu. Dalam kepercayaan orang Yahudi, madu ini disamakan dengan buah kurma yang rasanya manis seperti madu. Jadi, hasil bumi yang dipersembahkan sebagai persepuluhan adalah gandum, jelai, anggur, buah ara, delima, zaitun, dan kurma. Kemudian ada masa di mana orang-orang Israel tidak melakukan persepuluhan. Orang-orang Israel memiliki sebuah siklus tahun, yaitu siklus 7 tahun. Penjelasan mengenai siklus tahun ini ada dalam Imamat pasal 25 ayat 5-14. Tahun pertama sampai tahun ke-6, bangsa Israel bekerja menanam di ladang dan memanen hasilnya. Namun dalam tahun ke-7 atau tahun Sabat, orang-orang Israel tidak boleh bekerja di ladangnya, menanam atau menuai hasil ladangnya. Karena tidak ada tuaian, maka otomatis tidak ada persepuluhan. Ingat, bangsa Israel melakukan persepuluhan itu tahunan, bukan bulanan, apalagi mingguan. Pembahasan persepuluhan ini berlanjut di kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi, terutama Maleakhi pasal 3 ayat 10, biasanya digunakan sebagai landasan pengajaran tentang persepuluhan. Padahal, konteks dari ayat tersebut adalah Tuhan marah. Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6-9, Tuhan marah karena bangsa Israel tidak pernah bertobat dari kesalahannya, yaitu melawan ketetapan Tuhan.
orang-orang Israel sebenarnya telah kena kutuk. Kemungkinan hasil panen tidak berjalan dengan baik karena adanya belalang pelahap yang merusak tanaman bangsa Israel. Itulah sebabnya dalam ayat 11, Tuhan berkata untuk melenyapkan belalang pelahap dari mereka. Walaupun begitu, mereka tetap berkeras melawan Tuhan. Mereka tidak memberikan persepuluhan. Karena itu, mereka sama saja dengan tidak menghormati Tuhan, Raja, dan yang empunya tanah, dan yang membawa mereka mendiami tanah Kanaan, serta merampok hak-hak yang seharusnya menjadi hak orang-orang Lewi dan orang miskin. Jadi, Maleakhi pasal 3 ayat 10 bukan sebuah perintah baru bagi orang Israel, namun sebuah teguran atau amarah Tuhan karena mereka tidak melakukan persepuluhan yang telah ditetapkan dalam kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Persepuluhan juga disinggung oleh Yesus Kristus dalam catatan-catatan Injil. Yang pertama adalah Matius pasal 23 ayat 23, dan kedua adalah Lukas pasal 11 ayat 42. Dalam ayat-ayat tersebut, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka dengan tekun melakukan persepuluhan yang sebenarnya persepuluhan ini bukan ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka, melainkan hukum tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka tekun melakukan hukum tambahan ini, tetapi hal terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, tidak mereka lakukan. Mengapa ketika membahas persepuluhan, Yesus menyebut juga tentang keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan? Jawabannya, karena sejak awal, persepuluhan memang memenuhi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan dalam persepuluhan ditunjukkan dengan penyerahan persepuluhan kepada suku Lewi sebagai milik pusaka, karena mereka tidak mendapat milik pusaka di tanah Kanaan. Karena persepuluhan diserahkan kepada suku Lewi, maka tidak ada suku yang dianaktirikan, karena setiap suku telah memiliki pusakanya masing-masing. Kemudian, belas kasihan dalam persepuluhan ditunjukkan dengan pemberian persepuluhan kepada orang-orang miskin, yang tercatat dalam Ulangan pasal 26 ayat 12. Lalu kesetiaan dalam persepuluhan ditunjukkan dengan melakukan persepuluhan sesuai dengan ketetapan Tuhan dan dilakukan tahun demi tahun, sesuai dengan Ulangan pasal 14 ayat 22. Dari penjelasan ini, ada beberapa kesimpulan yang harus kita ingat. Persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham tidak ada kaitannya dengan Tuhan, karena Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, seorang manusia biasa, sebagai bentuk penghormatannya kepada Melkisedek, Raja Salem. Peraturan mengenai persepuluhan baru ada pada zaman Nabi Musa, dengan catatan pertama terdapat dalam Imamat pasal 27 ayat 30-33. Persepuluhan terbagi menjadi 3, yaitu persepuluhan untuk orang-orang Lewi, persepuluhan untuk dimakan sendiri, dan persepuluhan untuk orang-orang miskin. Persepuluhan hanya berasal dari hasil bumi, dari tanah Kanaan saja, dan dari ternak, bukan uang. Kalaupun bisa diberikan dalam bentuk uang, itu hanya berlaku untuk persepuluhan dari hasil bumi, dan hanya bisa menebusnya sebagian saja. Adapun ada 7 jenis hasil bumi yang dapat dipersembahkan sebagai persepuluhan, yaitu gandum, jelai, anggur, buah ara, delima, zaitun, dan kurma. Karena persepuluhan hanya berasal dari hasil bumi dan ternak saja, maka otomatis orang-orang yang memiliki pekerjaan lain seperti nelayan, tukang kayu, dan yang lain tidak diwajibkan memberi persepuluhan. Persepuluhan berkaitan dengan tanah Kanaan dan bait Allah. Jika tidak ada bait Allah, apalagi jika mereka tidak tinggal di wilayah Kanaan, maka tidak melakukan persepuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 bukan sebuah perintah baru bagi orang Israel, namun sebuah teguran atau amarah Tuhan karena mereka tidak melakukan persepuluhan yang telah ditetapkan dalam kitab Imamat,
Bilangan, dan Ulangan. Matius pasal 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42 bukan sebuah perintah mengenai persepuluhan, karena Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tekun melakukan persepuluhan, yang merupakan hukum tambahan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka tekun melakukan hukum tambahan ini, tetapi hal terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, tidak mereka lakukan. Kalau begitu, apakah persepuluhan harus dilakukan oleh orang-orang percaya saat ini? Sebenarnya, orang-orang Kristen zaman sekarang cukup sulit untuk melakukan persepuluhan secara utuh, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Alasannya? Pertama, orang-orang Kristen zaman sekarang mayoritas tidak tinggal di wilayah Israel Palestina, yang mana persepuluhan harus berasal dari tanah di kedua wilayah tersebut. Kedua, orang-orang Kristen bukan bagian dari Israel secara fisik, dan aturan persepuluhan hanya diberikan untuk orang-orang Israel saja. Walaupun cukup sulit, tapi orang-orang Kristen tetap bisa mengikuti konsep memberikan persembahan sebesar 1/10 dari penghasilan masing-masing. Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, ada 7 hal yang dapat kita pelajari dan menjadi dasar untuk kita melakukan persembahan persepuluhan. Bahkan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari di luar dari persepuluhan. Ketujuh hal ini saya singkat menjadi 7K yang memudahkan kita untuk mengingat ketujuh hal tersebut. 1. Kepemilikan Tuhan atas harta benda. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30-32, 1/10 dari hasil bumi dan ternak merupakan milik Tuhan dan merupakan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dengan prinsip seperti ini, kita harus memahami bahwa harta kita adalah milik Tuhan, dan kita perlu memberikan harta kita untuk Tuhan. 2. Ketundukan dan penghormatan. Kita bisa melihat contohnya dari Abraham, yang menghormati Melkisedek dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Selain itu, Yakub melakukan persepuluhan sebagai bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Jadi ketundukan dan penghormatan harus diteruskan oleh orang-orang Kristen. 3. Kepedulian akan pelayan Tuhan dan perkembangan pelayanan. Orang-orang Israel bertanggung jawab atas kehidupan orang Lewi, sehingga mereka dapat fokus melayani Tuhan. 4. Kepedulian akan orang-orang kecil atau terpinggirkan, karena Ulangan pasal 26 ayat 12-15 menjelaskan bahwa orang-orang miskin mendapat bagian persepuluhan. 5. Ketaatan akan hukum. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam Maleaki pasal 3 ayat 7-10. 6. Keutuhan firman Tuhan. Matius pasal 23 ayat 23 mengajarkan bahwa dalam menaati hukum, Tuhan harus seluruhnya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan dilupakan. 7. Kesetiaan. Melalui persepuluhan, kita diajar untuk setia, seperti yang Tuhan katakan dalam Matius pasal 23 ayat 23. Jadi, ketujuh hal inilah yang perlu diteruskan oleh orang Kristen, bukan hanya dalam memberi persembahan, namun dalam seluruh kehidupan orang Kristen. Lalu pertanyaannya, apakah orang Kristen dilarang untuk memberikan persepuluhan? Jawabannya, tidak dilarang. Pembahasan persepuluhan di video ini untuk menjelaskan mengenai persepuluhan yang sesuai dengan Alkitab, bukan untuk mengajak atau melarang orang untuk memberikan persepuluhan. Jika seseorang atau sebuah gereja melakukan persepuluhan, maka persepuluhan harus dilakukan dengan prinsip 7K yang telah dijelaskan sebelumnya. Memberikan persepuluhan bukan karena mau mendapat berkat atau kemakmuran, tetapi karena menghormati Tuhan sebagai pemilik harta benda kita dan tanggung jawab sebagai orang percaya untuk mendukung para pelayan Tuhan
dan perkembangan gereja. Jadi, inilah penjelasan mengenai persembahan, persepuluhan menurut Alkitab. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat menuntun kita dalam membaca Alkitab sehingga kita mengerti isi dari Alkitab. Jangan lupa untuk like video ini, lalu subscribe channel ini, dan share video ini ke keluarga, jemaat gereja, teman-teman pelayanan, dan kepada orang-orang Kristen sebanyak mungkin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.